Tabi pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabi pun. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya. Jeruknya ngagung. Bawasan Pak mesti. Nanti survei. Survei jeruk. Bapak pengelolanya nggak ada ya? Kebetongan. Kepada bapak-bapak yang berada di bawah, mohon teman-teman para pengelola laman baca bahwa yang jelas kita pada kesempatan ini berterima kasih, bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa ikut kegiatan ini. Kesempatan ini tidak kepada semua orang, tetapi terbatas kepada ibu-ibu, bapak yang hari ini. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu Sarintan kan hanya ilmu-ilmu dasarnya, begitu loh kalau mengelola sebuah perpustakaan atau lamban baca di tingkat ibu sekalian. Tapi hari ini tidak hanya dunia perpustakaan, semua sektor kalau tidak bertransformasi, tidak punya inovasi, maka dia akan mati dengan sendirinya, akan ditinggalkan orang. Kita bisa lihat kenapa butuh transformasi itu, perubahan yang harus dilakukan di semua kegiatan. Karena bicara tentang kehidupan, kan kita bisa bayangkan hari ini seperti misalnya saya pikir rata-rata kita ini dalam tulisan ini disebut generasi X. Generasi X lahir tahun 60-an atau hingga 80-an, dibesarkan oleh orang tua atau baby booms yang gila kerja. Kondisi tersebut membuat generasi X menjadi lebih mandiri. Harus kita akui. Makanya masih bisa hadir ibu-ibu di sini. Kalau kemudian kita tidak lahir dalam kondisi seperti ini, ya tidak bisa kita bayangkan apakah masih ada perpustakaan di desa itu. Generasi milenial itu ditandai dengan bagaimana kita bisa ikut dalam kemajuan teknologi. Nah, pertanyaannya, punya HP dengan segala aplikasinya digunakan untuk WA saja misalnya, dan hanya untuk SMS saja. Bahkan tidak sering hari ini kita temui akan ketinggalan. Itu menjadi catatan kita. Kemudian hanya mengingatkan lagi Bu Bapak, jangan sampai nanti kita tidak tahu apa sih dasarnya kita ini bekerja. Tadi Ibu Ketua sudah sampaikan bahwa kita melaksanakan tugas ini yang walaupun sebenarnya secara perorangan atau kelembagaan sudah melakukannya, tetapi di Kabupaten Lampung Barat kita ada muatan lokal, kearifan lokal, di mana di masa kepemimpinan Bapak Bupati ini kita punya komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi, ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 19 tahun 2018 tentang literasi daerah. Kabupaten literasi, kabupaten literasi. Untuk sampai ke seperti itu tuh apa yang harus dilakukan? Kemudian apa maksudnya? Dapat saya kutipkan di sini, Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, pengetahuan. Artinya ada peningkatan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa melalui membaca, bisa melalui
Juga keterampilan, ya termasuk ya keterampilan kita bisa menggunakan teknologi tadi. Punya kemampuan tinggi kalau tidak sehat. Mana Ibu Mahda misalnya? Ada. Wih, hebat betul dia tuh gini-gini. Coba dia kasih dulu teori atau pembelajaran di kelas. Gak bisa Pak, dia udah sebulan ini sakit. Nah, maka itu Bu Bapak sekalian, kalau kita mau luas mengkaji apa yang tadi disampaikan di antara 7 program Bapak Bupati, masyarakat sehat, kemudian masyarakat sehat itu ditandai dengan kalau ada tenaga kesehatan yang mumpuni, yang bagus, punya hasil, punya kegiatan. Kemudian dia punya budaya, berbudaya. Maka kalau tidak terlalu berlebihan, bisa saya katakan 7 program yang ada menjadi keinginan Bapak Bupati, 3 komitmen. Sebenarnya kalau komitmen literasinya ini jalan sesuai dengan alurnya, semua paham, kemudian diikuti dengan berbagai kegiatannya, tercapailah apa yang menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Lombok Barat. Jadi orang literasi, harapannya ketika ada misalnya orang bilang apa sih hebatnya, ya itu bilang aja hebatnya ya karena literasi. Terus orang urutannya apa? Urutannya tadi sudah disampaikan. Kemudian Ibu Bapak sekalian mengingatkan juga bahwa hari ini perpustakaan itu lebih dikenal dengan bagaimana dia punya inklusi sosial. Nah, kita hari ini diajak untuk sama-sama berkomitmen bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 5 tentang perpustakaan jelas mengatur bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap perpustakaan itu. Yang pertama, masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Perpustakaannya sih siap, masyarakatnya yang tidak datang ke perpustakaan. Sebagai orang yang pernah diberi amanat tugas di Kecamatan Sekincau, seingat saya Sekincau ini perpustakaan desanya waktu itu ada di Pekon Pampangan, itu sudah percontohan. Tapi tahun itu 10 tahun yang lalu, apakah hari ini akan menjadi percontohan atau tidak? Pertanyaannya ada di teman-teman di Pekon Pampangan. Nah, karena itu sebagai keluarga, adik, dan ikut memenangkannya juga waktu Pratin, Adinda Hermanto, mulai hari ini saya ajak berpikir bagaimana salah satu follow up atau keluaran dari kegiatan ini nanti ada perpustakaan desa Giham gitu. Jadi Giham di mana semua orang nanti akan datang ke sini belajar dan lain sebagainya. Dan itu tidak sulit kalau masyarakat atau generasi milenialnya ini dikelola, diajak untuk membuat itu. Kalau sudah di kota, orang sudah mengakses informasi dengan mudah, belajar dengan mudah, sekolah dengan mudah. Nah, desa-desa terpencil ini yang harusnya hari ini sama-sama kita pikirkan bagaimana kita menggarapnya. Kalau Ibu Noni memang tinggal di kawasan pendidikan, pinggir jalan besar, internetnya lancar, ya mudah. Tapi bagaimana yang kawasan industri tempe, ya? Kalau tinggal di kawasan industri, ya proteinnya tinggi, nah nanti Ibu meningkatkan ya. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian pemerintah kabupaten ya bawa mobil ini. Tapi hari ini mimpi saya, adakah orang Lampung Barat atau siapapun dia, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, yang mau misalnya dengan motor dimodifikasi, dengan kesadaran sendiri, bawa tas seperti ini, seperti yang jualan di itu, keliling
menjadi seorang pustakawan dengan cara-cara itu. Oh, barangkali dia akan sangat bermanfaat, itu. Kemudian perpustakaan itu harus berlaku adil terhadap semua orang. Jadi jangan kalau kemudian melihat orang cacat, orang punya kelainan fisik, kemudian kehidupan sosialnya tidak baik, tidak boleh mendekat. Nah, inklusi sosial yang diharapkan ini sebagai sebuah pemikiran. Coba ibu bapak pikirkan hari ini, misalnya kalau ibu berada pada lingkungan di mana masyarakat tersebut banyak yang penyandang masalah kesejahteraan sosial, nggak usah ikutan semua sama. Oh, dengar Ibu Noni pernah ke Perpustakaan Nasional begini, Bu Maja begini, mau sama, jangan ambil yang orang tidak ambil. Coba ibu bapak lakukan hari ini, inklusinya seperti itu. Kerjakan yang tidak dikerjakan oleh lamban baca yang lain. Ibu khusus ngurusin yang kunjungan pustaka itu adalah orang yang penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan 23 indikatornya itu. Ibu ambil aja satu. 23 indikator penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu yang ibu himpun, itu yang menjadi ikonnya lamban baca ibu bapak sekalian. Oh, barangkali itu akan lebih menarik untuk menjadi minat orang untuk datang. Misal di tempat itu yang lagi tren hari ini misalnya stuntingnya tinggi. Nah, kenapa literasi nggak masuk di stunting ini? Yang ribut kan hari ini tenaga kesehatan, misalnya IPG, indeks pengaruh setamaan gender, usia harapan hidup, kemudian usia rata-rata sekolah 12 tahun. Nah, harusnya literasi masuk stunting, masuk di program stunting. Melalui stuntingnya tinggi, coba ibu langsung pulang ini koordinasi dengan puskes. Tempat saya ini stuntingnya tinggi enggak? Nah, literasinya masuk di stunting. Oh, langsung bisa jadi viral dia. Jangan beku kaku di urusan hari ini, apakah bukunya terregistrasi atau tidak. Kemudian ada yang datang atau tidak, wah nggak laku lagi. Sepertinya nggak laku lagi. Tapi kalau ada sisi-sisi yang aneh-aneh ini yang ibu bapak lakukan, yang tidak dilakukan oleh pemerintah, ibu bapak masuk, ya maka teman baca ibu bapak lebih sangat bermanfaat. Jadi pekon ini kalau tidak mendapat dukungan kepala desa, kemudian sebenarnya udah pernah kita dengar ya peresmian perpustakaan Desa Gihan? Udah pernah? Kedengaran? Belum. Tapi perpustakaan ada. Pengelolanya ada? Ada. Ibu hari ini nawar. Pokoknya 2 bulan lagi Pak, tempat saya habis lebaran gitu. Sekalian ini. Tapi jangan berpikirnya, ini nanti kita ongkos lagi nggak? Ini kasih ongkos nggak? Enggak. Kasih nggak? Nah, nanti jangan minta ongkos. Nah, ibu bapak sekalian, jangan dilihat dari nilainya, kantongin aja. Kita dirubah deh mindset kita. Kalau mau ketemu bulan depan, berapa lamban baca ini? Ya banyak, 71. 20.000-20.000-an aja sama masing-masing lamban baca. Zoom. Iya. Nggak, nantilah kalau dikembang. Terima kasih kepada Pak Junaidi Jamsari yang sudah memberikan materi inklusi sosial. Kita akan mendengarkan sharing dari teman-teman lamban baca yang di lamban bacanya sudah melakukan inklusi sosial. Siapa? Bang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iwin, panggilannya di sini Lamban baca Latansa. Latansa artinya jangan lupa. Jangan dilupakan lamban baca kami, seperti itu, Ibu ya. Di Kelurahan Sekincau.
Pengalaman, alhamdulillah sejak dibentuknya Lamban Baca, alhamdulillah dari anak-anak pertama Bu yang punya inisiatif, anak saya kan 2 ya. Yang satu sebelum dia selesai di kuliah di Jogja, adiknya yang masih SMA. Itu setiap harinya, setiap jam 1 siang dia mengumpulkan anak-anak kurang mampu. Itu beserta teman-temannya, katanya dia ngajak teman-temannya mengasah ilmu jadi sejenis les Bu. Tapi mereka nggak bayar ya, tapi rezeki itu ada aja Bu ya. Ternyata orang tuanya tiap bulan dia ngasih gitu, tapi kita nggak minta. Itu jadi dari mulai anak TK sampai anak SMP, waktunya dibatasin. Jadi kalau anak TK itu sekitar jam, kalau dia dulu masih sekolah ya Bu, jadi saya ngajar dulu, saya kan guru PAUD ya. Setelah saya ngajar jam 10 pulang, mereka banyak yang gak disusul, orang tuanya banyak yang pegawai. Jadi dia ke rumah saya itu, dia membaca apa yang selayaknya dibaca untuk anak PAUD. Udah ada sendiri raknya. Ini loh anak-anak, jadi melihat gambar apa, dia mengenal dulu, bukan membaca tapi mengenal dari huruf dua. Ini lama dia bisa sendiri gitu ya, karena kalau anak PAUD tidak boleh dia memaksakan untuk calistung ya Bu ya, nggak ada itu. Jadi dia punya tim anak 4 itu mengasah ilmu lah, bilang mereka itu berbagi. Jadi anak-anak itu sejenis bukan kelas ya, dia membaca sesuka dia baca apa. Tapi selain dia bawa buku tema dari sekolahan, dia juga membaca buku-buku yang ada di Lamban Baca sesuai dengan umur mereka. Alhamdulillah banyak orang donatur buku-buku pelajaran Bu. Dulu kan kita mah belum pakai kurtilas Ibu ya, tahun 2018 Ibu ya kan dulu ya. Belum pakai kurtilas, sekarang udah pakai kurtilas. Jadi mereka banyak ibu-ibu tuh yang ngasih buku di rumah itu Bu. Jadi untuk belajar mereka. Terus yang untuk lansia, kata Pak Jun tadi, alhamdulillah saya sudah menggerakkan dari tahun 2019 senam lansia setiap minggu pagi di rumah, gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngasih dobel-dobel, nggak ada, nggak ada ya Bu, nggak ada. Mereka datang sini dari setiap tetangga saya, banyak yang lansia. Terus kalau setiap hari Minggu, alhamdulillah kami senam jantung Bu, karena rata-rata dulu senamnya senam DM. Setelah DM sudah berganti, sekarang sampai hari ini yang saya lakukan adalah senam jantung yang saya berikan kepada lansia dan usia subur. Terus kalau masalah di posyandu, alhamdulillah posyandu saya namanya posyandu Mawar. Rumah saya setiap 1 bulan sekali untuk kegiatan posyandu lansia dan posyandu kelas ibu hamil. Itu mereka sebelum bidan datang, mereka baca-baca buku yang ada di setempat Bu, karena ada ya Bu ya, perawatan bayi, perawatan payudara, itu ada semua di situ ya Bu ya. Jadi ibu hamil itu ada, ini loh yang untuk ibu-ibu hamil, ada perawatan payudara, melahirkan, itu ada yang mereka baca. Kadang-kadang bapak-bapaknya ya sering lihat juga, ikut kayak nganter itu, melihat ikut ingin tahu ya Bu ya. Oh itu, karena saya termasuk dari koordinator penyuluh puskes ya Bu ya. Karena saya ketua posyandu situ, jadi setiap ada keliling saya ikut keliling dari puskes itu. Jadi saya penyuluhan di situ. Jamu instan yang benar-benar alami, yaitu jahe merah, kunyit, temulawak. Itu karena dulu saya pernah Bu ya minta bantuan ke dinas untuk mesin giling. Mereka nggak ada yang mau tanda tangan Bu. Nanti katanya mereka nggak diberbudiakan lagi, nggak marut lagi katanya. Jadi sampai sekarang ya proposal kami masih tergantung gitu. Jadi tetap marut, jadi masih alami banget diparut. Biarpun hari ini juga masih produksi, itu kalau sehari biasanya 20 kilo, mereka marut dengan santainya orang tua-tua itu Bu. Ngobrol kayaknya tuh kayak nggak ada beban gitu ya Bu. Sore pulang, jadi gitu. Jadi yang udah nggak layak kerja di kebun, dia masih bisa di rumah. Nggak banyak sih, kan orang 5, kadang orang 4. Waktu dia sehat aja, bagi sekarang ya Bu, seperti zaman seperti ini, yang kita lindungi banget adalah lansia. Takutnya kalau dia punya DM dan sebagainya. Itu mungkin sedikit pengalaman saya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya inklusi sosial ibu dari Lamban Baca. Nanti untuk paket parcel lebaran, saya sudah perintahkan sama mereka nih dibeli. Gitu, kita udah berpikirnya seperti itu. Ngapain, kan tempat lain juga kita beli, ini nggak gratis. Kenapa nggak beli saja punya produk Lamban Baca? Maka
inklusi yang bisa kita bawa pulang, berpikir hari ini, sore ini sama-sama ibu, bapak buat nih. Tapi yang bisa kan mudah nih buat nih, ambil peran ini. Nanti GLD yang beli gitu ya. Kemudian ibu yang tadi kerajinannya sudah banyak, kalau ada keluhan pemasaran itu di FAKP siap nampung, tinggal nanti kerjasamanya kalau ibu Wahyu sana ya, nanti kalau kesulitan komunikasi lapor sama ini bilang sama kita. Kemudian Nik ya, Nopa, Udah Pak, kalau di Mbak Nopa udah banyak kami. Jadi jakor kami di sana alhamdulillah sebulan udah 3 kali kita pengiriman. Jakor jamu anti corona Pak. Nama kita jakor jamu anti corona. Jadi itu dulu bukan jakor Pak. Setelah sudah itu Pak Cik bilang ganti jakor aja Bu. Dulu aneka olahan toga dulu tahun 2016. Sekarang tahun 2020 waktu kita ada corona gede-gedenya, alhamdulillah kita setiap ada ini Pak, ada yang dulu kan isolasinya masih di rumah ya Pak. Jadi kita setiap ada isolasi kasih sekilo untuk isolasi di rumah. Nah sekarang nggak bisa lagi jakor, itu jakron. Karena dia coronanya udah hilang, jadi omikron. Gak tahu lagi sebentar lagi jadi antekron, jadi polikron. Masih sama dengan punya teman-teman. Belum ada yang terlalu istimewa atau yang terlalu lebih, belum, karena kita masih sama-sama belajar. Hanya di sini saya memanfaatkan kesempatan ini untuk sedikit berbagi. Di Lamban Baca yang saya kelola itu sudah menerapkan yang namanya inklusi sosial, walaupun belum maksimal, tapi paling tidak itu sudah dilaksanakan. Contohnya pada hari ini tadi saya datang agak terlambat, tadi mohon maaf juga karena berkenaan juga dengan inklusi yang saya terapkan di Lamban Baca. Tadi itu ada kegiatan bisa dikatakan job lah untuk anak-anak Lamban Baca tadi di sebuah acara, mengisi acara dulu di sana baru bergeser di sini. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu semua, kenapa kok saya kucuk-kucuk. Dan kita memang diminta untuk perpustakaan itu sudah mengalami maksudnya Lamban Baca yang kita kelola itu tidak hanya sekedar tempat membaca dan menulis atau tempat berkumpul anak-anak saja, tapi perpustakaan kita itu sudah harus menjadi pusat semua informasi. Baik seperti tadi Lamban Baca yang dari Sekincau sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, semoga teman-teman yang lain juga menyusul. Lamban Baca kita itu harus menjadi pusat informasi. Jadi bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ahid Sofia dari Lamban Baca Algani, Kecamatan Waitenong. Tapi lebih mohon maaf untuk teman-teman Lamban Baca Waitenong, terutama kami di Tambak Jaya ini, saya pribadi dengan Mbak Sulis itu lebih aktivitasnya itu bergabungnya ke Sekincau karena jangkauan kami dan tempat tugas kami itu lebih dekat ke Sekincau. Jadi kami lebih kurangnya itu lebih bergabung ke Mbak Sarwina dan Pak Win, lebih ininya. Kemudian juga di sini saya dengan Mbak Sulis itu baru setahun, kurang lebih 1,5 tahun bergabung di Lamban Baca. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang bisa kami ambil. Nah, untuk menindaklanjuti tadi mengenai produk ya, produk saya rasa sih kalau menurut saya pribadi nggak semua Lamban Baca itu bisa dan sanggup menghasilkan produk yang bentuknya diperjualbelikan. Saya rasa seperti itu karena karena kita kan di Lamban Baca ini nggak seperti saya pribadi kan banyak lebih ke tugas negaranya di setengah hari pertama, dan itu tidak bisa semua kita, mungkin sebagian besar mungkin bisa menghasilkan produk. Cuman kalau untuk usaha, saya rasa di bidang jasa sekalipun itu kita juga bisa. Seperti saya pribadi itu kebetulan di rumah usaha jasa laundry, jadinya untuk produk itu saya rasa kami tidak bisa menghasilkan produk. Jadi kita bentuk pelatihan yang mungkin untuk kedepannya kita
yang penting kita punya kegiatan lain sampingan, tidak harus menghasilkan produk. Itu kalau menurut saya. Dia di bidang jasa sekalipun, ataupun ibu-ibu, bapak-bapak yang lain punya keahlian salon, make up, itu saya rasa pun itu adalah produk kita, tapi tidak di bidang jasa seperti itu. Jadi kita nggak harus menghasilkan produk yang berbentuk barang seperti itu. Saya rasa sih seperti itu masukannya, karena kita memang dituntut sih sebagai, selain sebagai ibu rumah tangga, kita juga bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Saya rasa ya kita sendiri mungkin bisa seperti itu, cuman ya itu saran saya sih, nggak harus semuanya menghasilkan produk di bidang jasa sekalipun. Itu marilah kita sama-sama seperti Mbak Sus juga kan penyuluh pertanian seperti itu. Berarti kalau ada teman-teman yang butuh jasa dari beliau, itu bisa kita pakai, karena kebetulan beliau adalah penyuluh pertanian di Kecamatan Skincau dan lain-lain. Saya rasa seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Dan untuk sosial, saya rasa di sini semua kita di Lamban Baca ini tergerak untuk kegiatan sosial di masyarakat. Cuman mungkin belum kita maksimalkan. Insya Allah mungkin, terutama apalagi untuk lansia, saya juga di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di tim GLD Lampung Barat, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah share di grup Lamban Baca itu adanya orang tua yang terlantar yang dirawat di rumah saya. Itu alhamdulillah karena adanya grup kita itu alhamdulillah sudah tersampaikan ke dinas sosial, dijemput ke rumah saya. Itu juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim yang sudah cepat tanggap melanjutkan berita bahwasanya waktu itu ada lansia yang ditelantarkan keluarganya, itu kebetulan dirawat di rumah selama 4 hari. Hari kelima itu alhamdulillah sudah dijemput oleh tim dinas sosial dan pemerintah kabupaten. Itu juga berkat share ataupun informasi dari grup Lamban Baca. Terima kasih untuk semua tim, semua teman-teman yang ada di grup udah menyebarluaskan berita itu sehingga ada tim yang menjemput. Itu saya rasa kita semua mungkin untuk tinggal meningkatkan saja identitas sosial kita di masyarakat. Jadi mungkin itu saja sedikit sharing. Mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.